Kudus insafkan kami. Biarlah Engkau menuntun kami dalam segala kebenaran. Dan biarlah Roh Kudus juga Tuhan sungguh menawan hati dan pikiran kami, untuk kami memiliki hati seorang murid, untuk taat akan firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar, tapi dalam menjadi pelaku firman. Kuasa si jahat, kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu dalam pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Kalau percaya berkata Amin. amin. Shalom. Shalom. Haleluya, semangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mohon maaf dulu ya, dulu. Ya, karena kami juga udah harus desak-desak jemaat di sana supaya bubaran gitu. Tapi toh macet juga. Ya, mau nggak mau gimana lah ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk berbagi firman Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan saya diberikan tema hidup dalam anugerah Allah. Hidup dalam anugerah Allah. Kalau usaha Pak Ngadi itu PD anugerah ya. Apa itu anugerah? Anugerah rahmat pemberian ya kan secara cuma-cuma, luar biasa. Anugerah Tuhan luar biasa bagi kita. Dan salah satu moto daripada reformasi katanya sola fide, sola gratia, sola scriptura, anugerah, grace, rahmat ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan orang Kristen itu dekat dengan istilah anugerah gitu ya, anugerah. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang membedakan orang di luar Kristen dengan Kristen? Kenapa orang Kristen itu idealnya mudah mengampuni, mudah menerima keberadaan orang lain, bisa menerima apa adanya kalau dia mengerti tentang konsep anugerah. Kita tahu anugerah itu tentu sangat penting untuk kita memaknai dan memahami. Coba kita lihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 2 Petrus 1 ayat 3-11. 2 Petrus 1 ayat 3-11 ini menjadi dasar atau landasan perenungan kita. Ya, luar biasa, banyak wajah baru. Amin. Ibu ya. Oke. Selamat kenal Ibu. Selamat kenal Pak. Saya baru ketemu Bapak. Ya. Udah dapat? 2 Petrus 1 ayat 3-11. Kalau sudah dapat, mari kita simak bersama firman Tuhan. Di sana diberikan judul panggilan dan pilihan Allah. Mari kita simak bersama. Saya akan baca secara terucap. Bapak Ibu baca dalam hati, demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan penguasaan diri kepada ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk
memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan berbahagia karena kita merenungkan firman Tuhan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih anugerah itu? Ya tadi pemberian, ya sesuatu yang gratis begitu ya. Dan bagaimana caranya kita hidup di dalam anugerah ini persoalannya. Karena kita tahu itu anugerah itu rahmat dan lain sebagainya, tetapi pada kenyataannya kita tidak menikmati, tidak hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di luar anugerah Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam bacaan kita ini setidaknya ada 3 hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, apa sih sebenarnya anugerah Allah itu? Itu yang pertama. Yang pertama, anugerah Allah di sini dijelaskan yang pertama yaitu pengenalan akan Kristus. Anugerah yang kedua adalah kodrat ilahi, dan yang ketiga tentang keselamatan. Ya, 3 itu tentang pengenalan akan Kristus, ya 4 itu tentang kodrat ilahi, dan yang ketiga tentang keselamatan. Pengenalan akan Kristus. Kita mengenal Kristus bukan karena kita orang pintar, orang pandai, ya kan? Ada orang yang mungkin sekolah tinggi, seorang filsuf, tapi tidak jaminan dia kenal Tuhan Yesus. Ada orang yang kecil dan sederhana kenal Tuhan Yesus. Para murid Yesus kita lihat dari segala kalangan. Ada itu dari orang pemungut cukai, ada orang yang akhiran dari rabi-rabi Yahudi, ya kan, jadi nelayan, jadi ikut profesi orang tuanya. Ada juga seperti Nikodemus, sang guru yang hebat itu, saudara kasih Tuhan. Jadi bukan menjadi patokan. Kalau pintar makanya dia percaya Yesus. Sekarang komen-komen di medsos itu katanya kalau agama A itu pasti pintar katanya. Kalau jadi mualaf itu pintar katanya. Enggak. Tuhan enggak membedakan begitu. Tuhan melihat daripada bagaimana kita itu layak enggak mendapatkan anugerah itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kemudian juga soal kodrat ilahi. Kita percaya akan Alkitab. Dikatakan, pergilah jadikan sebuah bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kuasa penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu janji Tuhan bagi kita. Nah, bagaimana cara menyertai? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dalam Markus 16 ya kan dikatakan mereka akan menumpang tangan seorang sakit, akan orang akan sembuh, dan juga mereka berbicara bahasa yang baru, dan juga sekalipun mereka memegang ular, dan juga mereka minum racun, mereka tidak binasa. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita menikmati fasilitas itu di dalam kehidupan keseharian kita? Apakah kita seperti anekdot lama mengatakan seperti orang buta menyanyikan gunung Nuri, terbang tinggi, naik turun, katanya melulu, ya kan? Oleh karena apa? Karena dia nggak lihat, ya kan? Oh, indah sekali kesaksian saya dari gereja tadi. Oh, yang paling berkesan kesaksian si Anu. Oh, dia itu turun naik surga lah, atau melintasi kehidupan diancam, kehidupannya diancam dan lain sebagainya. Luar biasa begitu. Tapi kalau ditanya, apa pengalamanmu dengan Kristus? Ya, susah. Saudara kasih Tuhan, menghidup dalam anugerah Allah itu, ketiga hal ini harusnya kita alami, kita mengerti. Oleh karena apa, saudara kasih Tuhan? Memang anugerah itu menjadi bagian dari kita. Kenapa kita tidak apalagi misalnya soal keselamatan. Kalau ditanya orang Kristen, apakah kamu yakin akan selamat? Ya kata Alkitab sih begitu. Coba saya tanya kamu, banyak saya tanya begitu, mereka ragu. Ada siapa yang udah mulut berbusa barangkali diajar ya tentang keselamatan. Bapak Ibu bilang, kenapa demikian? Mari kita lihat hal yang kedua. Kita bukan hanya sekedar mengerti apa keselamatan, apa yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Yang kedua adalah mengerti tentang apa yang harus kita perjuangkan untuk menikmati anugerah itu. Itu kita lihat tadi di dalam ayat 5-7. Ya kan? Itu memang yang menjadi starting pointnya adalah bahwa kita harus punya iman. Ya kan? Iman itu harus ditambahi dengan apa katanya tadi? Kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu ya sesuatu yang baik lah ya, kebersahajaan ya, sesuatu yang
yang sempurna begitu. Saudara yang kasih Tuhan, jadi iman itu baik, tapi tidak cukup hanya itu. Jangan menjadi iman yang konyol, ya kan? Perlu kebajikan. Sesudah itu kebajikan apa? Pengetahuan. Iman timbul dari pendengaran firman Allah, gitu kan? Jadi pengetahuan itu penting, saudara yang kasih Tuhan. Yang sering saya katakan, teori tanpa praktek itu lumpuh. Praktek tanpa teori liar, ya kan? Banyak orang berteori tentang Alkitab, berteori tentang iman Kristen, tapi hanya sekedar teori saja. Hanya sekedar seminar saja, diskusi saja. Itu tidak baik. Tapi ada juga orang berpraktek tanpa didasari oleh teori. Apa yang terjadi? Ngawur ya. Ya kan? Makanya sering ngawur. Kenapa? Dia nggak bisa membedakan mana itu suara hati, mana suara Tuhan, mana suara Roh Kudus, mana suara setan, mana Suara istri. mana suara istri gitu ya. Mana itu kesetanan, mana itu kerasukan, mana histeria, nggak tahu, ya kan? Mana nih gangguan psikologis, mana gangguan kuasa gelap, nggak tahu. Jadi perlu ditambahkan pengetahuan, tentu pengetahuan rohani dalam hal ini, kan? Jadi kekristenan itu bukan anti pengetahuan. Lalu apa lagi yang ditambahkan katanya? Penguasaan diri. Ya, ketekunan. Penguasaan diri apa ketekunan ya? Oh, penguasaan diri dulu, apa ya? Kayak hafalan kali ya. Nah, penguasaan diri. Kalau kita sudah pintar, kalau kita sudah mengetahui segala sesuatu, itu tidak cukup. Kita perlu pengendalian diri, menguasai diri. Sudah ada di Tuhan. Kata Alkitab, kalau orang bisa menguasai diri, lebih hebat daripada seorang yang merebut kota. Ya kan? Orang yang menguasai dirinya. Sudah dikasih Tuhan. Bagaimana orang menguasai diri? Dia tahu kekuatannya, dia tahu kelemahannya, dia tahu sampai dia tahu kekuatan lawannya, kelemahan lawannya. Dia tahu kapan dia bertindak. Dia tahu di sisi-sisi mana dia harus hati-hati dan seterusnya. Nah, di dalam iman kita pun ditambahkan yang demikian, saudara yang kasih Tuhan, sehingga anugerah itu benar-benar kita nikmati. Ya kan? Pertama tadi iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Nah, kita rasanya susah, banyak susah oleh karena kurang pengendalian diri. Entah di rumah tangga, di pekerjaan, di dalam perjuangan-perjuangan kita, dalam pelayanan kita. Ada saat-saatnya. Dalam khotbah dikatakan ada waktu berbicara, ada waktu berdiam diri, ya kan? Ada waktu, segala sesuatu ada waktunya. Itu namanya menahan diri. Kadang-kala saudara yang kasih Tuhan, orang yang tidak bisa menahan diri, orang ini bisa tidak sampai kepada tujuan yang hendak dicapai. Katakanlah seorang petinju misalnya, kan? Seorang petinju, kalau kita melihat, kalau dia amati dia akan porsi tenaganya sekuat tenaga. Nanti ronde ketiga, ronde keempat dia udah masing-masing. Ronde kelima udah jadi bulan. Ronde ke-6 tanpa ditinju pun KO. Kenapa? Dia nggak bisa menguasai diri. Tapi kalau orang udah terlatih, bisa tahu timingnya bagaimana. Kapan buka gereja, kapan mensosialisasikan, ya kan? Kapan kita itu mengembangkan dan seterusnya. Dan seterusnya, apa kata tadi Pak? Harus penguasaan diri? Ketekunan. Ya, soal ketekunan ini, saudara yang kasih Tuhan, perlu juga ditambahkan. Bukan hanya sekedar penguasaan diri. Ketekunan. Apa itu tekun? Sate. Apa itu sate? Bukan. Sabar dan tekun gitu. Tukang sate gitu loh. Anteng. Ya, mateng, enak gitu kan. Sabar dan tekun. Kalau nggak sabar dia nipas, pokoknya sekarang pakai kipas ya. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini pun seperti itu. Di dalam untuk menikmati anugerah Tuhan pun seperti itu. Ngomong-ngomong soal petinju juga, ya kan? Petinju itu, kalau dia ingin menjadi petinju profesional, petinju hebat, dari kecil dia udah dilatih, ya kan? Begitu juga seorang pemain sepak bola. Kalau saya lihat itu bagaimana menggocek bola, bagaimana dia nyundul bola, bagaimana mengoper bola, pokoknya urusan bola diurusin terus dari kecil, gitu kan?
namanya sekolah bola, ya kan, lama-lama jadi pemain bola kan gitu, saudara. Karena apa? Dia dengan tekun akhirnya menghasilkan mental juara, ya kan? Kalau saya ngelihat sih begitu. Saya nggak pernah jadi pemain bola, ya kan? Tapi saya lihat begitu. Tapi itu seorang pemain musik pun begitu. Kalau Pak Bapak diuber bola. Bola. Kalau uber bola dia diuber bola. Iya. Oke. Karena akhir kecil. Iya. Terus kalau kita kayak di tempat kita di Bogor di Katulampa, ada anaknya Pak Hari itu dulu masih kecil, dia itu ya bang berhubung aja main drum gitu. Sekarang, waduh, hebat. Karena dari kecil sudah dilatih. Kalau salah dulu langsung bapaknya proton. Akhirnya dia lihat ke samping gitu. Jadi karena apa? Dari kecil dilatih. Jadi tekun, saudara yang kasih Tuhan, untuk menikmati anugerah Allah. Begitu juga perlu ketekunan. Setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Dan selanjutnya dikatakan soal apa? Setelah kita tekun ditambahkan lagi kasih terhadap saudara. Saudara seiman, saudara sekampung, saudara apa itu namanya? Saudara sekandung ya. Kalau orang saya bilang saudara seperut. Saudara sekandung begitu saudara-saudara. Kita harus jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekristenan itu bukan dilihat daripada berapa banyaknya dia ke gereja, berapa jam-jam dia berdoa, berapa persembahan di gereja, bukan yang kasih Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan, aku menasihkan kamu apa ya? Saya bukan. Ya kan? Bukan suara banyak kita. Di dalam Alkitab dikatakan Roma 12 ayat 1 dikatakan, aku menasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, itu adalah Sembahan ibadah. Jangan diganti Pak. Ibadah yang sejati. Kalau di Yesaya dikatakan kalau kamu berpuasa apa? Pikirkan orang-orang miskin, orang terbelenggu dosa, gitu kan, dan lain sebagainya. Sebenarnya di dalam kekristenan itu tidak sepenuhnya benar. Kalau kita melakukan ini sekarang bukan sepenuhnya ibadah, tapi ini menggenapi Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, ya kan? Ya, jangan kita menganggap kalau ibadah itu ini, bukan ibadah ini, bukan itu. Maksudnya bukan hanya di sini saja. Ibadah itu adalah kehidupan kita, berbagi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau ini kita mengerti, artinya ini, mohon maaf Pak Pendeta, saya nggak tahu sepaham nggak kita. Udah saya paham, udah saya paham. Kalau misalnya ada di antara kita di sini mau kasih perpuluhan ini, sementara saudaranya kelaparan, mana yang diprioritaskan? Katanya utamakan Tuhan, artinya kasih perpuluhan dulu, nanti berdoa untuk saudaranya, nanti terjadi mujizat. Saya pikir bukan demikian. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada bilang bagianku, bagian Tuhan. Oke lah, terserahlah. Tapi pendapat saya mengatakan Saudara kasih Tuhan, kalau memahami firman ini, kasih kepada saudara itu adalah cerminan kita mengasihi Tuhan, kita menikmati anugerah Tuhan, saudara. Makanya nggak salah Alkitab menulis begini, setelah kasih kepada saudara, kasih kepada siapa? Semua orang. Di Galatia juga dikatakan, kenapa demikian saudara kasih Tuhan? Dalam Galatia dikatakan apa? Kasihlah semua orang, terutama saudara seiman. Kenapa? Karena semua orang itu belum tentu bisa mempertanggungjawabkan kasih yang kita berikan. Kasih yang kita berikan adalah kasih yang mendidik. Artinya kalau udah saudara seiman, artinya dia sudah mengerti arti dan makna daripada soal uang, kan begitu. Nggak mungkin dipakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, kan begitu. Dalam hal ini juga kasih yang kita wujudkan itu, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin beli alkohol ya Pak. Begitu, nggak mungkin beli alkohol dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang saudara, walaupun saya pernah mengalami keretakan dengan teman sepelayanan saya demikian. Nah, kami melayani untuk orang-orang lain iman, ya kan, orang-orang Sunda. Jadi waktu itu saya dekat dengan saudaranya sampai meninggal di rumah sakit. Lalu saya komentari, janganlah
orang Sunda. Tapi saudara sendiri sampai meninggal di rumah sakit, nggak ditungguin begitu kan? Pokoknya seperti itulah. Mungkin keras itu, tolong sampaikan kepada saudara. Orangnya tersinggung saudara, salah mengerti, seolah-olah saya itu menghakimi dan lain sebagainya. Tapi saudara kasih Tuhan, Alkitab mengingatkan, menyadarkan kita demikian. Jadi sebenarnya orang Kristen itu, makanya di gereja mula-mula itu orang banyak tertarik dengan komunitas Kristen itu karena apa? Keteladanan hidup mereka. Mereka tidak mengabaikan hormat terhadap orang tua, mengasihi saudara, dan lain sebagainya. Coba kita melihat bagaimana mereka itu mengumpulkan uang-uang mereka, dikasih kaki rasul-rasul. Untuk apa? Untuk bangun gedung? Enggak. Untuk biaya perjalanan para rasul? Bukan. Enggak ada ditulis di sini. Tapi untuk apa? Untuk orang-orang miskin. Supaya apa? Kembali kepada konsep perjanjian lama. Kenapa orang mendapatkan persepuluhan? Supaya orang-orang di antara Israel itu jangan ada yang miskin. Disubsidi 10%, subsidi 10%, akhirnya semua sama-sama menikmati. Karena mereka udah sibuk mengurusi perbenaran firman Allah. Sehingga jadi yang kita harus pikirkan itu saudara Tuhan, di dalam Alkitab itu bukan jangan kita terjebak dengan agama lama. Kita tidak diatur oleh syariat, tapi kita diatur oleh apa? Makna yang lebih daripada syariat. Sama seperti jawaban Yesus, manusia untuk Taurat atau Taurat untuk manusia? Yesus mengatakan apa? Taurat untuk manusia, bukan manusia untuk Taurat. Kita taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu ketaatan kita kepada Tuhan itu akan membahagiakan kita. Amin. Akan membuat kita itu menjadi sejahtera. Begitu saudara kasih Tuhan. Jadi jangan kita itu taat membabi buta. Nah, seperti itu saudara kasih Tuhan. Jadi hal ini menjadi perjuangan kita semua. Ditambahkan. Jadi kalau dilihat ini iman ditambahkan dengan kebajikan, ditambahkan dengan apa lagi? Pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri, dan seterusnya, kesalehan, kelemahan. Kayaknya nggak ada kelemahan lembutan, ada? Nggak ada. Menjebak ini. Haleluya. Mungkin pengaruh dengan Galatia, buah roh ya kan? Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah soal bagaimana kita mengerti tentang berkat daripada memiliki anugerah dari Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Pertama tadi kita sudah mengerti anugerah apa yang Tuhan sediakan bagi kita, keselamatan, apa lagi? Pengenalan Kristus. Pengenalan akan Kristus. Ya, kodrat ilahi. Ya, kodrat ilahi itu ya memang Bapak Ibu nanti tentu terbatas di dalam pemberitaan firman hari ini. Kalau kodrat ilahi itu tidak hanya sebatas soal mujizat-mujizat aja, juga tentang konsep berpikir kita, ya kan? Konsep berpikir menjadi konsep berpikir ilahi. Bagaimana tentang keselamatan semua dan lain sebagainya, karakter Kristus dan lain sebagainya. Ketiga hal ini, kalau ini sungguh kita kita nikmati, artinya kita sudah masuk ke dalam perjuangan ini kita. Dan kalau kita sudah masuk dalam perjuangan itu, apa janji Tuhan? Apa jaminan daripada Tuhan? Kita lihat di dalam ayat 8 sampai 10 itu. Di dalam ayat 8 itu di sana kita akan dibuat berhasil. Coba kita melihat di dalam ayat 8 itu dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus. Apa Ibu Saudara, Kristen itu adalah miniatur daripada Tuhan Yesus, adalah bermodelkan Kristus, kan begitu. Baik dari segi karakter, dari segi cara berpikir, dari segi tindakan, keteladanan dan lain sebagainya. Dan saya percaya kalau kita orang Kristen normal, kita ingin menjadi seperti Kristus. Amin. Nah, tapi realitasnya tidak demikian, ya kan? Bahkan banyak orang tersandung, tidak mau ke gereja, tidak mau melayani, ya kan? Jengkel dengar nama
Kristen marah, sakit hati. Oleh karena apa? Karena keteladanan kita tidak mencerminkan Kristus. Tetapi kalau kita memperjuangkan, saya catat itu dari 8 hal itu tadi itu, iman sampai kepada kasih kepada semua orang. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berhasil dalam hal itu, keinginan kita, kerinduan kita untuk serupa dengan Kristus pun akan berhasil. Apa itu saudara kasih Tuhan? Ya, cerita lama yang kita dengarkan ya kan, seperti Mahatma Gandhi. Kenapa dia tidak mau jadi orang Kristen? Adalah karena tersandung oleh orang gereja kulit putih waktu itu, ya kan? Waktu dia mau ke gereja, saya mau ke gereja. Wah, ini gereja orang kulit putih, larang orang kulit lain kesini kan. Akhirnya dia kecewa. Dia mengatakan, sekiranya kalian meneladani Kristus, saudara jadi orang Kristen. Dan terbukti dari perjuangannya gerakan Swadesi memerdekakan orang India, kan? Apa yang sedang Kristen ini menjadi cerminan bagi kita. Kadang-kala kita itu sibuk dengan simbol-simbol kegerejaan, simbol-simbol keagamaan, tapi kita lupa bahwa kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan. Yesus mati untuk kita adalah untuk menjadi serupa dengan Dia. Apa yang sudah kasih Tuhan? Ini bukan suatu perkara mudah. Tetapi kalau kita memang ingin menikmati hidup anugerah Allah dan kasih Tuhan, kita harus melakukan ini. Sehingga doa kita bukan mentok ke tembok, bukan mentok ke asbes gitu kan. Tapi doa kita sungguh diberkenan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu apa maksud dari ini. Yang kedua di dalam ayat 9 adalah bahwa kalau kita memperjuangkan itu semua, hasilnya apa? Kita tidak akan picik lagi. Misalnya coba kita tes, berapa itu? 9 dikatakan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena dia lupa bahwa dosa-dosanya telah dihapus. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau kita melihat, jangan orang lain dulu, diri kita. Adakah kita itu sulit untuk mengampuni? Adakah kita itu sulit untuk menerima keberadaan orang lain? Adakah kita sulit untuk memaklumi kelemahan kekurangan orang lain? Kalau itu menjadi bagian daripada kita saudara dikasih Tuhan, mari kita lakukan perjuangan-perjuangan itu. Perjuangan untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu dan Kristen, karena apa? Kalau tidak kita terjebak dengan kepicikan, kita gampang menghakimi, gampang mempersalahkan orang, gampang menilai orang dan lain sebagainya, ya kan? Apakah kita sekarang ini seperti itu? Sehingga melihat orang serba salah, gemuk dibilang nggak pernah puasa, kurus dibilang nggak pernah diberkati, ya kan? Rajin kunjungan dibilang mau cari seleri, ya kan? Nggak kunjungan dibilang malas, ya kan? Kerja sambil usaha pelayanan dibilang kurang beriman, nggak kerja dibilang hanya mengharapkan persembahan. Serba salah saudara dengan Tuhan. Hidup ini serba salah. Perlu kita itu, Bapak Ibu saudara Tuhan, disadarkan oleh firman hari ini. Jangan kita picik. Mari kita ikuti kata Tuhan seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang positif. Kenapa dia itu harus fokus ngurusin jemaat? Oh, karena dia supaya lebih profesional, ya kan? Karena dengan demikian dia itu bisa lebih maksimal. Jadi sebelum berkhotbah harus doa puasa dulu, harus persiapkan dulu berhari-hari dan gitu kan. Jadi jangan kita juga menghakimi orang yang kerja. Gimana itu ya? Saya itu Bapak Ibu senang kasih ini jadi curhat ini. Habis pernikahan gitu, saya tinggal 1 jam lagi kayak pepet persiapan khotbah gitu kan. Kalau kayak khotbah misalnya di tempat-tempat lain kan gampang buka stok lama gitu. Asal jangan kehilangan apa namanya catatan. Tapi kalau di jemaat sendiri kan lu lagi gitu kan. Wah, udah mau persiapan datang si opung itu ingin ketemu saya. Gimana itu Tuhan gitu ya. Bapak Ibu saudara Kristen, tapi Tuhan tolong gitu ya. Kalau bapak saya dulu masih bisa saya kibul-kibul, saya bilang, kamu kok nggak persiapan? Saya persiapan 7 tahun Pak, saya bilang gitu. Enggak, waktu kuliah kan. Oh gitu ya. Tapi benar-benar saudara kasih Tuhan, saudara. Gak apa-apa ya. Tapi benar-benar saudara kasih Tuhan. Dalam hal-hal insidentil seperti ini,
Tuhan mampu melakukan mujizatnya, ya kan? Amin. Ya, bukan karena disengaja. Gak usah menghakimi. Katanya hamba Tuhan kok begitu, persiapan apa namanya, asal jadi aja. Ada juga ayat firman Tuhan mengatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tapi jangan di semua waktu dipakai itu, saudara Tuhan. Memang kalau ada kesempatan. Jadi mari kita melihat dari sisi positifnya. Tidak ada yang jawaban tidak satu untuk semua persoalan. Lihat kasusnya. Amin. Apa yang sudah Tuhan? Berhentilah kita saling menghakimi. Gereja besar dibutuhkan, gereja kecil dibutuhkan, gereja di gang dibutuhkan. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tidak ada jemaat kandung Tuhan Yesus, jemaat tiri, anak bawang. Enggak ada. Semua kita dibutuhkan. Amin. Amin. Ya, mungkin kalau untuk bicara soal banyaknya suara, ya itu orang HKBP, GBI, ya kan. Tapi kalau untuk melayani soal-soal apa namanya, soal-soal yang unik, yang tercecer, yang tidak terjangkau oleh gereja-gereja lain, ya GJKI jagonya kan gitu. Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Oke. Dan yang ketiga, saudara yang ketiga. Yang ketiga, yang pertama tadi akan berhasil, terus juga tidak buta dan picik. Yang ketiga adalah ayat 10. Ayat 10 pada saat dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, banyak kekristenan karena ulahnya, karena kelakuannya orang lain tersandung. Ya kan? Bapak Ibu sudah kasih. Jadi bulan-bulanan jadinya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Tapi kalau kita perjuangkan ke 8 hal itu tadi, ya, tentu kita akan terhindar, terminimalisirlah menjadi sandungan buat orang lain. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kita itu sudah memulai, kita sudah menderita. Seperti kata Paulus, sia-sia perjuangan kita kalau kita hanya mengharapkan di dunia ini. Kalau kita memberi persembahan supaya kita dapat berkat lebih banyak. Kalau kita itu rajin beribadah supaya kepuasan batin kita, supaya kita dilihat orang baik dan lain sebagainya, sia-sia. Ibaratnya Bapak Ibu kasih Tuhan enggak impas gitu loh. Iya kan? Enggak impas. Kalau dikatakan mengampuni 7 kali 70 kali, ditapak pipi kiri berikan pipi kanan, enggak impas kalau hanya harapan kita di dunia ini. Karena dengan perjuangan inilah saudara kasih Tuhan tentang anugerah ini, sehingga kita menjadi tidak sandungan. Amin. Mari saudara kasih Tuhan, kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Hidup dalam anugerah Allah itu bukan hanya sekadar teori, tapi itu akan menjadi bagian daripada kita, saudara kasih Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita mengatakan kita harus sungguh-sungguh menambahkan iman kita dengan hal-hal yang baik itu, dengan ketekunan, dengan kesalehan, dengan pengetahuan, dengan kasih terhadap sesama, kasih terhadap saudara, dan kasih terhadap semua orang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh mengalami anugerah nyata Tuhan, bukan hanya sekedar berteori, bukan hanya sekedar karena kita namanya orang Kristen, bukan karena kita sekedar menjalankan tradisi. Mari saudara kasih Tuhan, kita renungkan.
kita dengan Tuhan. Adalah sukacita yang luar biasa Bapakku bahwa kami belajar akan kebenaran hari ini. Haleluya. Berganti dengan luar biasa hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melakukan benih firman Tuhan. Amin. Supaya kami sungguh-sungguh hidup kami bertumbuh. Karena berbahagialah ketika kami menyadari bahwa hidup kami sedang bertumbuh. Bertumbuh di dalam banyak hal yang baik. Bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Bertumbuh akan pengenalan kami akan Kristus. Dan juga bertumbuh dalam setiap segala hal yang baik, yang kebajikan ada di hidup kami. Terima kasih firman hari ini. Supaya hidup kami tidak tersandung. Supaya hidup kami semakin teguh dalam panggilan. Amin. Supaya kami tidak lari dari panggilan dan tidak undur daripada Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang, tapi hidup kami menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan, dimanapun kami ada menjadi saksi Kristus. Amin. Tuhan, biarlah kami seteruskan firman hari ini kami belajar. Tidak ada yang sempurna, tapi kami bisa menuju kepada kesempurnaan Kristus. Amin. Maka berkatilah firman hari ini supaya tidak kembali dengan sia-sia. Setiap kami hamba-hamba Tuhan ini belajar dan diberkati karena ini. Amin. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin.